Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nazira Susanti dari kelompok 2 yang terdiri dari Ence Jihan Azhara, Dewi Susanti, dan Reza Andriana. Pertama, sejarah Binet. Ketertarikan terhadap kecerdasan dan terhadap pengujian kecerdasan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangannya. Dimulai di akhir abad 19 yang membawa psikologi menjadi suatu disiplin yang terpisah. Tes Stanford Binet tidak lepas dari nama seorang psikologi Prancis yang bernama Albert Binet 1957 sampai 1911 yang merupakan pencipta tes IQ yang praktis pertama kali. Pada tahun 1905, Binet mendapatkan sebuah tugas dari pemerintah untuk mendeteksi anak-anak yang memiliki kecerdasan terbelakang. Binet berasumsi bahwa kecerdasan dapat diukur melalui tugas-tugas yang menggunakan penalaran dan pemecahan masalah, bukan pada keterampilan motorik fisik. Prinsip yang mendasari penyusunan tes Stanford Binet adalah: yang pertama, untuk menilai, memakai, dan menalar. Yang kedua, kecerdasan meningkat sesuai perkembangan usia. Yang ketiga, kecerdasan dapat diketahui atau diukur dengan menggunakan beberapa macam tugas. Tester dan observer. Yang pertama, tugas dari seorang tester yaitu untuk mengetahui kemampuan atau kapasitas objek melalui tes. Untuk melakukan tes, seorang tester membutuhkan objek, alat tes, dan sebuah stopwatch. Sebagai tester, stopwatch adalah partner sama halnya dengan dokter dan stetoskopnya. Selanjutnya yaitu tugas tester. Berikut tugas dari seorang tester psikologi, yaitu: pertama, sebelum tes berlangsung, pastikan semua keperluan tes dipenuhi dan dalam keadaan berfungsi. Yang kedua, pastikan keadaan kondusif untuk melakukan tes. Yang ketiga, pastikan sebelumnya tidak ada yang akan mengganggu jalannya tes, seperti peserta memiliki perlengkapan masing-masing, peserta dalam keadaan rileks, dan memastikan seluruh peserta telah hadir. Selanjutnya yang keempat, sebelum tes berlangsung, jelaskan semua peraturan dalam tes tersebut, seperti lamanya tes, larangan, dan sebagainya. Yang kelima, jelaskan cara mengerjakan tes sejelas-jelasnya. Yang keenam, menjawab pertanyaan peserta secara singkat dan jelas. Yang ketujuh, setelah tes selesai, pastikan seluruh peserta tidak ada yang masih mengerjakan tes. Yang terakhir yaitu selalu menjunjung tinggi kode etik psikologi untuk tidak memanipulasi hasil tes. Selanjutnya yaitu alat tes. Berupa sebuah kotak yang di dalamnya terdiri dari buku manual, buku kunci, buku tabel 10, dan seperangkat material seperti foam board dengan 3 lubang, 1 gambar anak, 12 kubus hijau, manik 48 buah, 2 utas tali sepatu, 1 cincin jahit, 1 pasang sendok garpu, 2 kancing hitam putih, 1 sepatu, 1 boneka, 1 mobil, 1 kursi, 1 kunci, 1 lokomotif, dan lain-lain. Terima kasih. Dalam penyajian tes, sebagai tester ada beberapa yang harus kita perhatikan. Pertama, lingkungan atau adanya orang lain. Kedua, penggunaan bahan tes serta lamanya penyelenggaraan tes. Ketiga, mempertahankan kondisi standar testing, menentukan tingkat umur basal dan Selling, yang dimana basal merupakan anak yang mampu menjawab semua soal dengan benar, sedangkan Selling merupakan anak yang tidak mampu menjawab satu soal pun dengan benar, atau dengan kata lain soal yang dijawab salah semua. Terakhir, digunakan secara individual. Jenis tes terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, ada tes verbal. Dalam menyelesaikan atau mengerjakan tes tersebut, tester harus menggunakan kata-kata, misalnya memberikan lawan kata, mengatakan kekurangan sesuatu pada gambar.
Kedua, tes penalaran. Tes ini untuk melihat kemampuan menalar tes T. Ketiga, ada tes visual abstrak yang tujuannya untuk melihat sejauh mana respon tes T melakukan sesuatu, misal menyusun rancangan balok, mengatur gambar, dan sebagainya. Terakhir ada tes memori jangka pendek untuk melihat kemampuan mengingatnya tes T. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan alat tes. Alat tes dipergunakan untuk mengetahui skor IQ seseorang mulai usia 2-14 tahun. Tes Binet dipergunakan untuk mendeteksi anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental atau kecerdasan terbelakang. Sehingga dari hasil tes Binet bukan hanya skor IQ yang diperoleh, namun juga didapatkan usia mental. Administratif tes Binet. Yang pertama adalah prolog. Adapun contohnya ialah ucapan terima kasih, menjelaskan tujuan pemeriksaan psikologis, menjelaskan prosedur pemeriksaan, penjelasan tentang alat yang akan digunakan, prosedur izin ke belakang, menanyakan kesiapan teste, dan yang terakhir etika hasil. Yang kedua adalah mengecek alat-alat yang akan digunakan. Yang ketiga melaksanakan tes Binet. Yang keempat melakukan scoring tes Binet. Dan yang terakhir membuat laporan. Penjelasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.